Baik teman-teman, sambil menunggu Pendeta Debbie, selain kamera, kami mau memastikan teman-teman juga berada di posisi yang terang, karena walaupun kamera aktif, tapi kalau cuaca sinar tidak mendukung, kami tidak bisa melihat teman-teman juga. Seperti Boto Novalia Saragi ya. Di posisi yang terang, baru nanti akan dibacakan. Oke, Pendeta Debbie sudah hadir bersama kita. Oke, we start webinar ya, Pastor? Yes, please. Oke. Baik Bapak Ibu, saudari sekalian, selamat datang di webinar keempat kita tentang kepemimpinan hari ini tanggal 18 Januari 2021. Kami mengucapkan selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru buat kita sekalian, buat rekan-rekan dari JLFI dan teman-teman Fikar, dan semoga kita di tahun 2021 ini tetap dalam keadaan yang sehat untuk melanjutkan pelayanan kita. Kemudian, next please. Kita akan mulai dengan doa pembuka. Kami persilakan Pendeta Debbie Saragi untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Terima kasih, Pendeta Immanuel. Selamat pagi buat kita semua. Kita mulai pembinaan kita berdoa. Our good Father, thanks for this morning, for your good and your bless. Now you're going to start the webinar. Bless us so that we can study well and no distraction for the glory of your name. Thank you, Jesus, and amen. Amen. Terima kasih buat Pendeta Debbie Saragi yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya, teman-teman, opening speech from GKPS, kami akan wakilkan. Departemen Pembinaan mengucapkan sekali lagi selamat mengikuti webinar keempat kita hari ini, dan kami harap teman-teman Fikar tidak lupa bahwa tugas setelah mengikuti webinar ini adalah mengirimkan laporan kepada email Pendeta Jan Hoter atau kepada email Pendeta Triputri Saragi tentang topik kita hari ini. Dimohon untuk mengirim tepat waktu dan jangan terlambat. Jadi sekali lagi, selamat mengikuti webinar kita hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Thomas Siombing untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Atau apa yang perlu, Pak, silakan. Iya, terima kasih Pak Pendeta Immanuel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para fikar di GKPS yang kami kasihi. Kita bersyukur sekali boleh kembali mengikuti Zubinar ini yang sesi keempat kalau tidak salah. Nah, kita bersyukur sekali boleh bersama-sama belajar. Kami atas nama JLFI dan juga PIC mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti sesi demi sesi yang telah disampaikan selama ini oleh Bapak Pendeta Dr. Paujo. Nah, kiranya semua itu bisa menjadi berkat yang khusus bagi seluruh rekan-rekan hamba Tuhan di GKPS yang mengikuti acara ini. Dan kami berharap tidak hanya sampai di sini pelajaran kita, tapi bisa berkesinambungan. Dan kami juga rindu melihat Tuhan memakai seluruh hamba-hamba Tuhan, para fikar yang ada di GKPS ini, menjadi berkat yang luar biasa, menjadi sebuah kebangunan di masa-masa mendatang bagi gereja kita di GKPS. Terima kasih secara khusus ini untuk Pak Pendeta Immanuel
yang telah memfasilitasi bersama Ibu Pendeta Debbie yang tadi membuka di dalam doa. Sampaikan juga salam kami kepada para pimpinan GKPS, salam selamat tahun baru sekali lagi. Kiranya para pemimpin kita di GKPS yang baru terpilih beberapa waktu yang lalu bisa mengemban amanah dan tugas yang dari Tuhan untuk gereja kita GKPS. Juga terima kasih untuk Pak Pendeta Dr. Paul yang telah bersedia berbagi bersama dengan kita. Kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan Bapak Paul Jo. Demikian sambutan dari saya. Tuhan memberkati seminar kita yang keempat ini. Amin. Amin. Terima kasih, Aman. Baik, Bapak Ibu, teman-teman Fikar, sebelum Bapak Paul Jo akan memberikan materinya kepada kita, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa panduan yang kami harapkan harus kita ikuti bersama-sama selama kita di webinar ini. Yang pertama, dimohonkan untuk duduk tegak di lingkungan yang cukup terang dan jangan berbaring di tempat tidur atau jangan dalam posisi sedang berbaring seperti layaknya mau tidur. Gitu kira-kira yang pertama. Yang kedua, bersikaplah untuk siap belajar, teman-teman. Jadi ini kita sedang menerima pengajaran dari Bapak Paul Jo. Jadi bersikaplah seolah-olah memang kita sedang di ruang belajar ini. Yang ketiga, harap nonaktifkan mikrofon teman-teman sekalian selama Bapak Paul Jo nanti menyampaikan materinya atau message-nya. Dan yang keempat, harap ganti nama perangkat Anda dengan nama asli Anda. Bagi yang belum mengganti namanya, mohon diganti dengan nama aslinya. Yang kelima, jika ada pertanyaan nanti mohon tuliskan di kolom chat, lalu nanti akan dibacakan oleh Miss Lovell, baru akan dijawab oleh Bapak Paul Jo. Yang keenam, ini adalah cara profesional, harap hindari perilaku yang tidak pantas. Perilaku baik dalam gerakan maupun ucapan ya teman-teman. Yang ketujuh terakhir, gunakan kesempatan ini untuk refleksi diri dan hindari pemikiran bahwa topik ini hanya berlaku untuk orang lain. Jadi selalu fokus pada perubahan diri sendiri, seperti yang beberapa pertemuan lalu Bapak Paul Jo tekankan, ini topik tentang kepemimpinan bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menintrospeksi dan membekali diri kita. Jadi tolong topik ini diterima ke diri kita, bukan untuk menilai atau menghakimi orang lain. Demikianlah panduan Zoom kita di webinar yang keempat ini, teman-teman. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Paul Jo. Please, Pastor, go ahead. Yeah, my dear brothers and sisters, selamat tahun baru. So good to see all of you again. Selamat tahun baru, saudara sekalian. Sangat senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian. I believe you had a good holiday and rested for a new year. Ya, jadi saya harap teman-teman telah melewati masa-masa libur yang baik, yang menyenangkan. But I have to warn you that this new year will be a very different new year. Tapi saya mau mengatakan bahwa tahun baru kita kali ini adalah tahun baru yang berbeda, teman-teman. We thought last year was a bad year, but I think personally this year will be even more problems. Ya, jika tahun lalu kita berpikir bahwa tahun lalu itu tahun yang buruk, tapi saya mau memberitahukan bahwa tahun ini kita akan punya lebih banyak masalah atau lebih beragam masalah lagi. You know, many of you will know my background actually is medical, and I'm connected to many government officials in my country about COVID. Yeah. Ya, teman-teman tahu bahwa latar belakang saya adalah seorang medis, jadi saya banyak berdiskusi atau banyak berhadapan dengan hal-hal medis di negara saya, terutama tentang COVID ini. In my country, though we have controlled COVID, we believe that 2021 will be worse than 2020. Ya, di negara saya, Singapura, kami mendiskusikan bahwa tahun 2021 ini akan lebih menyusahkan, lebih menyulitkan bagi kita menghadapi COVID ini. And honestly, it will affect everyone. No country is going to be very different. It's just different stages.
Some will get earlier, some will get later, but everybody will be affected. Dan ini berlaku di semua negara, teman-teman. Tidak hanya di Singapura saja, paling nanti bedanya hanya beberapa negara lebih duluan selesai dalam permasalahan, beberapa negara yang lain belakangan selesai permasalahannya. Jadi semua masalah sama di negara. So every virus, there is mutation, mutasi, all right? And the mutations are very problematic, okay? Semua virus mengalami mutasi, teman-teman, perubahan bentuk, dan proses mutasi itu ya sangat problematik, punya masalah yang kompleks. So right now there are mutations that are even more infectious than the original. Jadi sekarang mutasi virus ini adalah mutasi yang lebih gampang menginfeksi orang. Jadi of course, we are hoping for the vaccine that is really going to help us. Yeah. Ya, jadi itulah kenapa kita membutuhkan vaksin untuk membantu kita menghadapi mutasi virus ini. But there are few problems with the vaccine. Number one, you have to vaccinate juta-jutaan people before the effects become good. Yeah. Ya, jadi masalah yang pertama ya kita harus memvaksin orang yang berjuta-juta dulu sebelum semuanya bisa mendapatkannya, teman-teman. Another problem, of course, is the transportation of the vaccine. The vaccine is very not stable. A little bit of temperature change and the vaccine is useless. Ya. Masalah kecil lainnya adalah masalah mendistribusikan vaksin ini. Karena vaksin ini sensitif dengan keadaan cuaca dan lingkungan. Jadi ini juga jadi masalah mendistribusikan vaksin. And Indonesia is the most difficult place on earth to distribute to the population because too many islands. Yeah. Indonesia adalah negara yang paling sulit geografisnya atau daratannya ya karena dia memiliki banyak pulau atau kepulauan. Jadi ini masalah juga mendistribusikan vaksin di Indonesia. And there will be resistance to the vaccine because vaccines are often made from things containing pork. Ya, dan kita juga punya masalah dengan vaksin ini karena vaksin ini mengandung babi ya, minyak babi begitu dalam pembuatan vaksin ini. You know, the vaccine is very unstable and they find that using something from the pig makes it more stable. So most vaccines, they like to use that from the babi. Yeah. Ya, karena vaksin itu sensitif terhadap lingkungan, cuaca, dan kondisi, itulah kenapa diperlukan beberapa bagian dari babi untuk menstabilkan vaksin itu. Dan tidak hanya di vaksin COVID, ada beberapa vaksin yang sudah memakai kandungan dari babi untuk menstabilkannya. Especially the vaccine from China, I think they used something from babi. Secara khusus, vaksin dari Cina, saya pikir menggunakan kandungan dari babi di dalamnya. Of course, every country knows this, all doctors know this, so they try to get the ulama to agree that, okay, even if it's babi, it's halal, you know? So most countries, the leaders, religious leaders say, it's okay, it's halal because it's medicine, not makanan. Ya. Di beberapa negara tahu tentang ini, tetapi kenapa kemudian dihalalkan vaksin itu? Karena ini adalah hal medis, bukan makanan. Sehingga kalau berhubungan dengan medis, halal ya. Tapi kalau itu berhubungan dengan makanan, maka akan diharamkan. Tapi karena ini masalah medis, dikatakan halal vaksin yang walaupun mengandung babi. So we just hope that the Indonesian, most of the population will follow the ulamas, whatever they say, it's halal. I hope that most Indonesians would follow that. Otherwise, it's going to be very difficult to vaccinate enough people. Ya, saya harap di Indonesia, rakyatnya yang khususnya Muslim, mau mengikuti petunjuk atau masukan dari ulama untuk menggunakan vaksin ini. Karena kalau tidak, ini akan menjadi hal yang menyulitkan bagi Indonesia, teman-teman. Because you need about 70% to be vaccinated, then the situation becomes stable, right? Ya. Karena kita bicara tentang 70% orang yang harus divaksin. Jadi mau tidak mau ini harus dilakukan oleh semua orang.
And what's happening now in places like Pematang Raya and Siantar, maybe the impact is not yet, all right, because things take time to travel. But I think in 2021, it will reach even the kampung-kampung. Ya, apapun kita bilang, nantinya vaksin ini juga akan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, walaupun sekarang masih belum terasa di Siantar atau di Raya, tapi semua daerah nanti sampai ke kampung-kampung di pelosok Indonesia juga harus mendapatkan vaksin ini. So what you all must be ready for is crisis in your communities. It's coming. Ya, jadi apapun yang menjadi masalah di daerah-daerah itu, nantinya di komunitas kita, di tempat kita tinggal, di tempat kita melayani juga akan berhadapan dengan masalah yang seperti ini, teman-teman. It happens when a few deaths happen in your kampung or in your gereja, and then everybody's going to be like, whoa, COVID is here. Until then, COVID is jauh, far away, until it reaches your community. Ya, jadi sebelum memang COVID itu mendatangi kita, ya kita masih belum terlalu menganggap berbahaya, tapi begitu dia sudah hadir, maka kita akan menganggap ini hal yang kritikal, hal yang krisis, sehingga harus kita tangani bersama-sama, teman-teman. When I first started training the vicars, I was told, why don't you teach about crisis? Why you teach about 5 levels of leadership, right? At that time, I didn't think it was crisis yet because it takes time to reach Sumatra Utara, right? At that time, it's no crisis. It's just berita, just news. Ya, sewaktu saya mulai membina para vikar, saya tidak memulainya dengan membicarakan tentang krisis atau COVID, tidak. Saya hanya menyampaikan berita-berita saja dulu, karena ini membutuhkan waktu untuk sampai kepada pembahasan tentang krisis itu sendiri. So today's topic is on leadership. 7 things you must have in leadership when the crisis comes, right? You must be ready when the crisis comes. Nah, hari ini, webinar kita hari ini, kita belajar tentang 7 hal yang teman-teman harus miliki, 7 hal yang teman-teman harus miliki sewaktu krisis itu datang, sewaktu krisis itu tiba. You must know this before the crisis. When a crisis comes, you don't think. You must be ready, right? That is training for crisis is always before crisis. Not too long before because you forget. Just before the crisis. Jadi teman-teman perlu memiliki ini, topik ini atau materi ini sebelum krisis itu datang. Karena begitu krisis itu datang, teman-teman tidak akan berpikir. Teman-teman harus bersiap. Nah, sekaranglah sebelum krisis itu datang, teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. So I will encourage all of you to know these 7 simple points. Jadi saya mendorong teman-teman untuk mengetahui 7 hal sederhana ini. 7 poin sederhana ini. And when you know these 7, during the crisis, people will look up to you and say, whoa, this is a real leader. This is not a vicar. This is a leader. Nah, jika teman-teman sudah memahami 7 hal sederhana ini, orang-orang nanti akan melihat teman-teman sebagai seorang pemimpin yang benar-benar memimpin di masa krisis. When there is no crisis, you do not know who is the leader. He's just a pendeta. Ketika krisis itu belum datang, teman-teman dilihat hanya sebagai vikar atau sebagai pendeta saja. Tapi begitu masalah datang dan teman-teman tahu menghadapinya, maka teman-teman akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang sejati. You do not know who is a leader in your kampung until there is a crisis, all right? Let's say a tsunami hits the kampung, then you'll know who is the leader. It's not the kepala kampung. Sometimes he is just gelar only, just a title only. You will discover the leaders in a crisis. Teman-teman tidak akan tahu siapa pemimpin di daerah itu sebelum daerah itu mengalami krisis. Tunggu datang krisis, baru teman-teman akan melihat siapa pemimpin di situ. Only crisis we discover real leaders. Hanya melalui krisis kita bisa melihat atau mengamati siapa pemimpin yang sesungguhnya. In Singapore, we have a lot of menteri-menteri, but during the COVID crisis, we realized many menteris, few leaders. Ya. Di Singapura ada banyak menteri, tapi begitu masuk masa pandemi COVID, barulah terlihat hanya sedikit saja menteri yang berjiwa pemimpin.
Many pendetas, but when the COVID came, few leaders. Ya, ada banyak pendeta, tetapi pada saat COVID datang, hanya terlihat sedikit saja pemimpin dari banyak pendeta itu. Today, of the hundreds and thousands of pendetas, only a few are respected as, that's our leader, the real Christian leader, that man. Ya, jadi dari sekian banyak pendeta, kita akan mempersiapkan diri menjadi salah satu dari yang sedikit pemimpin itu di masa pandemi COVID ini, teman-teman. You all can be leaders by understanding 7 simple steps. Teman-teman semua akan bisa menjadi pemimpin kalau teman-teman memahami dan memiliki 7 hal sederhana ini. In English, I simplified to the 7-letter C, letter C, all right? But in Bahasa, it doesn't have 7 C's, but it is quite simple, right? Di dalam bahasa Inggris saya menyebutkannya dengan istilah 7C, tapi di dalam bahasa Indonesia dia tidak akan bisa seperti itu lagi setelah diterjemahkan. But you will see there are only 5K, Nah, nanti right? 5K, that's all, very simple. The first one is not K, the last is not K, but 5K. And if you just remember that, you're ready to be a leader. Ya, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 7C ini nanti akan bisa disingkat menjadi 5K di nomor 2 dan di nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 1 okay. ke nomor So, bukan. Lavelle, can you just show the list, all right? The list of 7 steps. Baik, Miss Lovell akan dipersilakan untuk menampilkan inilah 7C yang kita harus miliki di tengah pandemi COVID ini. All right, so in English, 7C, but in bahasa 5K. All right, next one, please, Lavelle. Next slide, please. All right, so you will see here, in English, it is confidence, okay, which is C, calm, tenang, right? Then confidence, communication, etc. You can see, but in Bahasa, you have K, so it's quite simple also. Yes. All right. Dia disebut calm, tapi setelah diterjemahkan teman-teman tidak bisa lagi menjadi C, dia harus menjadi T, tenang. All right, let's start with the first one. You must be calm or tenang, all right? Mari kita mulai dari poin yang pertama. Apa itu? Teman-teman harus menjadi tenang dulu. Okay, so let's look at that slide. When we say tenang, what do we mean by tenang, all right? Many people's idea of tenang is the wrong concept, all right? Ya. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa maksud dari tenang di sini. Banyak orang memahami atau menganggap atau memiliki konsep tentang tenang yang salah, yang keliru. Their idea of tenang is pasif. Tidak ada tindakan, just like that. Shock. Silent. Okay. Banyak orang menganggap tenang itu maksudnya pasif, tidak ada tindakan, terdiam 1000 bahasa. Itu yang sering dianggap orang sebagai tenang. Alright, I want you to be calm, tenang, but not passive. Ya, saya mau teman-teman untuk menjadi calm, tenang, tetapi bukan pasif, teman-teman. Then you say, what's the meaning of tenang? Tenang is just diam, right? No. Alright, let's see the next slide. Oke, kita lihat slide berikutnya. Tenang itu bukan diam, teman-teman. Alright, so the wrong idea is tenang equals passive, but actually tenang equals no negative emotions. Betul, memang terjemahan dari tenang itu adalah pasif, tetapi itu hal yang salah, bukan itu yang mau kita lakukan. Arti tenang yang mau kita lakukan adalah tidak ada emosi negatif. What do you mean by that? Apa maksudnya ini? We had ministries that looked like this when the crisis came to Singapore. Like, they look shocked. They look frightened. Sorry, sir? We had ministries in Singapore when the crisis came, all right, they looked like they were shocked. Oh. Beberapa menteri di Singapura begitu melihat COVID datang, mereka terlihat seperti orang yang shock, terkejut. They look confused. Mereka terlihat bingung.
They look frustrated. Mereka terlihat frustasi dengan Why is it datangnya COVID. like that, you know? Mereka gelisah dengan datangnya COVID ini, teman-teman. We should not have this here. We are, you know, as a country, we should, but you look at them, they look worried. Ya, teman-teman bisa melihat banyak menteri di Singapura pada saat COVID datang, mereka ketakutan. It's like many pendetas in Singapore during the crisis, this is how they prayed. God, help us. We're having, people are dying, like that. You know, when your leader is like that, goyang-goyang, all the members pun goyang-goyang, all right? Ya, tidak hanya menteri, banyak pendeta juga di Singapura sewaktu COVID datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, banyak orang sekarat gara-gara COVID. Teman-teman, saya mau katakan bahwa jika pemimpinnya sudah gelisah dan goyang seperti ini, maka semua anggotanya pun juga akan gelisah dan goyang seperti itu. Their prayer sounded like they were frightened, all right? Oh God, please remove the COVID. God, help us. You know, when you are like that as a leader, all your members also will be frightened. Ya, mereka terlihat seperti pemimpin yang ketakutan. Jadi jika seorang pemimpin pun sudah ketakutan seperti ini, maka semua anggotanya atau orang yang dia pimpin pun juga akan bingung, teman-teman. But you say, how can I not have negative emotions when people are dying and when people are losing their jobs and things are happening? How can I stop negative emotions? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghentikan atau bisa mengetahui supaya tidak ada emosi negatif itu dalam diri kita sewaktu masalah datang. Is it natural to have no negative? Not natural, but it is biblical. Apakah itu alami untuk tidak memiliki emosi negatif? Itu bukan hal yang alami, tapi itu hal yang biblis, sesuai dengan Alkitab, teman-teman. God is in control. We know that. Ya. Tuhan berada di dalam kendali semua ini. Kita tahu. God will guide me as a pendeta to lead His people. I know that. Tuhan akan memimpin saya sebagai seorang pendeta untuk memimpin orang-orang, untuk menemani orang-orang. More than that, Romans chapter 8 verse 28 says, the next verse, next slide please. Roma pasal 8 ayat 28 menyebutkan, right, let's read that. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. We know that God will work in everything for good, including virus, for good. Kita tahu bahwa Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk hal-hal yang baik, termasuk di dalam virus pun sekalipun, Allah bekerja untuk hal yang baik di situ. It's not a crisis, it is an opportunity for good. Ini bukan krisis, teman-teman. Ini adalah kesempatan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan. For whom? Untuk For siapa? those that love God. Untuk mereka yang mengasihi Dia. I trust all of you love God. That's why you're here, serving God. Saya percaya semua teman-teman mengasihi Allah. I trust this verse is for you because you are called by God to be pendetas. Ya. Saya yakin ini hal yang pertama bagi teman-teman, karena teman-teman semuanya dipanggil sebagai seorang vikar, calon-calon pendeta. So, you know, when we as pendetas face a crisis like this, we are totally calm because we know God has a plan, rencana for good. Jadi sebagai seorang pendeta, vikar, calon pendeta yang dipanggil oleh Tuhan, maka kita sungguh-sungguh harus tenang menghadapi ini semua. Wow, you know, so calm is not speaking of passive diam. No, calm is in the heart. Yeah. God is in control. God has a rencana for us. Good. That is how you are calm. Jadi teman-teman, tenang itu bukan pasif. Tenang itu bukan diam, tapi tenang itu tidak ada emosi negatif di dalam hati. Tenang itu yakin bahwa Allah bersama-sama dengan kita.
So when a crisis comes to your communitas, when a few people die in your church, and it can happen, how will your attitude be? Ya. Jadi teman-teman, di dalam komunitas kita, jika segala sesuatu datang terjadi di dalam komunitas kita, semuanya bisa terjadi, dan itu pun juga akan mempengaruhi kita. Kita akan seperti apa di situ nanti. Okay, so the first thing you must be is inside here, it's tenang in your heart. Jadi hal pertama yang harus kita tahu, yang harus kita lakukan di dalam diri kita ini, pertama sekali harus tenang dulu. We move to the second, right? So get your heart calm because God is in control, right? Then we move on. Kita masuk ke tahap yang kedua, jadi biarkan hatimu tenang karena Tuhan akan mengambil alih semuanya. Second one is confidence, all right? Yang kedua adalah confidence, percaya diri. All right. In bahasa, what would that be? What would that be in the key? Is there a key there? Yeah. What is the key for that one? Percaya diri, Is there a bahasa word for confidence too? Is it like confidence too? Let me see, what is the bahasa word? Kepercayaan diri, all right? Kepercayaan diri, ya. So put a kepercayaan diri, all right? Yang kedua adalah kepercayaan diri. So you get a car there. All right. Now, how do you, when you talk about confidence, it's not about the heart, it's about your actions, what people can see. Ya, jadi yang kedua adalah kepercayaan diri. Ini juga perlu kita miliki teman-teman karena ini bisa dilihat oleh orang-orang. How can I be confident when I don't know what's going to happen? All right, that's always, how do I confidently say something when I'm not sure of what is going to happen next? Pertanyaannya adalah, atau hal yang membuat sulit adalah bagaimana saya harus percaya diri di saat saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Di mana caranya percaya diri, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Example, if one person dies in your congregation, right? What are you going to say? Can you say, oh, no one more will die, only one will die? Can you say that? You can't. You don't know. Sebagai contoh, seperti ini. Jika ada satu orang warga jemaatmu yang meninggal, apa yang harus kita katakan? Apakah kita mengatakan, cukup, tidak ada lagi yang meninggal, cukup satu orang saja yang meninggal? Tentu kita tidak akan berkata seperti itu. You don't know what's going to happen. It's unknown to you. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, teman-teman. So when things you don't know, what do you normally do? You diam. Jadi jika teman-teman tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan, maka teman-teman diam. So when you don't have the facts, you usually do not dare to speak. Ya, tapi jika teman-teman mengetahui fakta atau hal-hal yang berhubungan dengan fakta, maka teman-teman ya harus berbicara. And then the whole church will say, what is our pendeta doing? Someone sudah meninggal and pendeta diam. He's not doing anything. Is he our leader? Where is our pendeta? Right? Orang-orang di jemaat pun akan melihat, lah, apa yang dilakukan pendeta ini? Kenapa ada jemaat yang meninggal tapi dia diam saja? Dia harus melakukan sesuatu. Dia pemimpin kita. Dia pendeta kita. So you're not sure what is the facts, but you are sure you must move fast. Ya. Jadi teman-teman tidak tahu fakta, tapi teman-teman harus bergerak cepat. So what will you do? Next slide, please. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kita akan masuk ke slide berikutnya. Move. Work with courage. What do you do? Ya. Jadi bergerak, bertindak, dorong dirimu untuk melakukan sesuatu. Immediately when someone meninggal, get on to the text every member in the church and say, we will be praying for the family. Ya. Fast, immediately. Don't diam for one day. Dengan segera, begitu ada warga jemaat yang meninggal, langsung lakukan hal yang cepat, yaitu mendoakan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Harus cepat. Jangan tunggu sampai 1 hari baru kita bertindak setelah ada warga jemaat yang meninggal. When there is a crisis, people are looking for a leader and the leader diam. Where's my leader? Ya. Di tengah krisis, orang-orang
akan melihat dan mencari pemimpinnya, tapi dilihat pemimpinnya diam saja. Di mana pemimpin saya? So act fast, act bold, but don't act foolish. Don't act, no, we will control the COVID. You cannot say that. Nobody can control the COVID. But you can say, we will pray for the family. Itu you can say. Ya, jadi bergerak cepat, bertindak dengan cepat, tapi jangan bertindak bodoh. Jadi sewaktu datang masalah atau krisis, kita harus bertindak dengan cepat, tapi jangan sembrono juga, jangan gegabah juga. Text everybody and say, we will support the family. Can I ask the whole church to pray for this family? Wow, leader is there, right? Jadi sebagai seorang pemimpin yang terlihat sebagai pemimpin, dia akan bertindak cepat, mendoakan keluarga yang berduka, atau menghibur keluarga yang berduka. Dia harus bergerak cepat. Intinya. Okay, so the speed at which you do this confidently, wow, this young pendeta vikar, tapi dia leader. The old pendeta tua, diam. This guy got to action. Nah, jadi jemaat akan bisa melihat bahwa ini pendeta muda kita, vikar kita yang walaupun masih muda, dia kelihatan sebagai seorang pemimpin. Sementara pendeta kita yang sudah tua, mereka hanya diam saja dengan kejadian ini. Let's look at the next slide. Kita akan lihat slide berikutnya. So, you don't know what you should say sometimes, but there are one thing you must never, okay, some things you should not do. You can't say, I understand about virus, I can control virus. Itu you don't say. But what can you say? You can say, we will do our best. Ya, teman-teman terkadang memang tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan teman-teman tidak perlu mengatakan apa yang teman-teman tidak ketahui. Tapi yang teman-teman harus katakan adalah, kita akan melakukan yang terbaik. All of you who have just had contact with this person who meninggal, please be careful that if you have fever, if you have cough, if you have body aches, please immediately isolate yourself. You know, give information. Jangan diam. Jika ada jemaat yang meninggal, teman-teman harus bertindak cepat, mengatakan kepada mereka bahwa siapapun yang pernah kontak dengan orang yang meninggal ini, jika teman-teman punya demam, punya batuk, punya sakit di tubuh, harus berhati-hati. Jadi jangan diam sebagai seorang pemimpin. So, what must you not do in a crisis? You must never be inactive. Ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan di masa krisis, yaitu teman-teman tidak boleh tidak aktif. Okay? You get information, whatever information you get from the Department of Kesehatan or whatever, get the information about how many cases in your district, your daerah, send it out to your members. Hey, jaga. Hey, more cases. Keep sending. Action. All right? Jadi teman-teman, boldly, cepat. Informasi apapun yang teman-teman dapatkan, selalu sampaikan itu, bertindak dengan cepat, sampaikan semua informasi dengan tepat. Yang penting jangan diam. Alright, next slide please. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. This is one thing you must do in a crisis. Ini adalah satu hal yang teman-teman harus lakukan di dalam krisis. You see, the worst thing in a crisis is to have leaders who are absent. Ya. Hal paling buruk di dalam krisis adalah ketiadaan seorang pemimpin, teman-teman. Let me tell you the statistics in Singapore's pendetas, right? Mari teman-teman, saya kasih tahu informasi tentang pendeta di Singapura. 90% fail as leaders in the crisis. 90% lebih pendeta di Singapura gagal menjadi pemimpin selama masa krisis. They said, we need to find out more facts first, then we can say.
Mereka We need to mengatakan, learn more about the virus. Then we dare to buka mulut. mereka mengatakan, tunggu dulu fakta-fakta tentang virus, baru kita ngomong. Tunggu dulu kita lihat situasi, baru kita mengucapkan sesuatu. As you tunggu, your members say, pendeta mana? What is happening? Orang meninggal and my leader is diam. What is happening? Selama menunggu, warga jemaat akan bertanya-tanya, di mana pendeta kita? Kenapa pendeta kita diam? Orang meninggal, dia kok diam saja, dan semua jemaat menunggu, tidak ada tindakan darinya. But the pendeta is thinking, I wait for fakta-fakta. You know, sampai sekarang 1 year, we still don't understand the virus. You want to tunggu berapa lama? 3 tahun, 5 tahun? Pendetanya menjawab, tunggu dulu ya, saya kumpulkan fakta-fakta dulu. Apa yang mau ditunggu? Ini sudah 1 tahun, tapi kenapa masih seperti ini saja? Mana tindakan dari pemimpin, dari pendeta? Let me give you an example. Let's say the house is on fire. Let's say a house, api, all right, on fire. You do not know the cause of the fire. You do not know, anything about the fire. What do? You just shout, lari, api. That's all you do, okay? You don't have to say, let me check the cause of the fire. Then I will tell them whether the fire will spread or not spread, whether fire besar or kecil. Lari dulu lah, okay? Sebagai contoh lainnya, teman-teman, misalnya kalau tiba-tiba ada kebakaran, ada api, begitu, teman-teman tidak mengumpulkan data-data dulu tentang datangnya api itu dari mana, dia menyebar cepat atau tidak. Hal pertama yang harus dilakukan pada saat kebakaran atau ada api adalah lari dulu. Even if the fire stop after 2 minutes, still you have proven to be a leader. Ya, jadi walaupun itu nanti membutuhkan waktu untuk memadamkan api itu, ya teman-teman harus tetap menunjukkan jiwa kepemimpinan teman-teman di saat situasi seperti itu. Okay, so second one, kepercayaan diri, alright. Jadi hal yang kedua adalah kepercayaan diri teman-teman. Yang pertama tadi ketenangan, yang kedua kepercayaan diri. The third one, right? Next slide, please. Kita masuk ke poin yang ketiga, komunikasi. Komunikasi. Alright, it's very important during a crisis to keep in communication, not cepat, but continue in communication, right? Hal yang bermanfaat bagi kita selama masa krisis adalah untuk tetap berada di dalam komunikasi. Bukan masalah cepat, tapi berkelanjutan. Yang penting dia berkelanjutan komunikasi itu. Alright, so number one in komunikasi, use the appropriate channel, right? Ya. Hal pertama yang perlu dalam komunikasi adalah gunakan saluran yang tepat. Some people who cannot read, they don't know how to read. Oh, Pak, this member meninggal, but let's all pray for him. Remember the family. Remember, Pak, your pendeta is also praying for you. All right, we will keep you informed. Right? So you choose the right channel. Yeah. Some use text, some use call, some use Facebook, whichever channel they use, but communicate. Yeah. Right? Bagi warga jemaat yang tidak bisa membaca, maka cara berkomunikasi dengannya adalah dengan menghubungi dia, menelepon dia, mengatakan bahwa ada yang meninggal, kita harus mendoakan, dan kita harus menghibur. Yang pasti gunakan semua saluran yang tepat, bisa lewat teks, bisa lewat panggilan, bisa lewat Facebook, media sosial yang lain. Whatever is appropriate. Huh? Yeah. Number 2, principle of komunikasi. Next one, please. Kedua, dasar-dasar dalam komunikasi. The best communication is still face-to-face. That's the best. Komunikasi terbaik sampai sejauh ini memang masih tatap muka, teman-teman. Let me tell you, even in COVID, it is possible, unless the government says, don't go, it is still possible face-to-face. It is still possible. Ya. Saya mau memberitahukan teman-teman informasi bahwa walaupun pemerintah melarang kita untuk jangan pergi, jangan berkerumun, tapi masih memungkinkan bagi kita untuk bertatap muka. You see, the virus is not a super virus. It's just a virus, right? If I pakai masker, if I have distance 2 meter, the chances are, if I cuci my tangan, all right,
chances are I can visit you, you can visit me, no problem, right? Teman-teman, virus ini adalah bukan virus yang super, dia virus. Jadi walaupun kita dilarang untuk pergi dari rumah atau berkerumun, tapi kalau kita rajin cuci tangan, menjaga jarak 2 meter, memakai masker, ya kita masih tetap bisa bertatap muka. So imagine you're a leader, there's a crisis. You have a chance to visit someone and say, Pak, there's a crisis in the church, but I want to assure you, right? Your church, your pendetas will be praying for you and keeping you updated. Muka to muka. Oh, hati senang already. I'm confident in my pendeta. Ya. Bayangkan itu, teman-teman, sebagai seorang pendeta, jika ada warga jemaat yang sedang sakit, lalu teman-teman mengatakan kepadanya bahwa Bapak, saya akan mendoakan Bapak, saya akan mendukung Bapak, tatap muka. Maka itu akan membuat dia yakin bahwa saudara adalah memang pendeta atau pelayan yang menguatkan dia. Third principle of komunikasi is, next slide please, Dasar regular. yang ketiga dari komunikasi adalah reguler. Regular. All right? You don't go, wow, today I'm going to communicate with you, and then 3 minggu, diam. Ya. And then, wah, communicate 3 hari, and then diam. Confusion. Where's leader? All right? Sebagai seorang pemimpin, cara berkomunikasi yang baik adalah berkomunikasi secara reguler. Jadi kita tidak perlu melakukan sebuah hal sangat baik, tapi kemudian 3 minggu lagi diam, lalu muncul lagi, itu akan membingungkan warga jemaat. Jadi cara berkomunikasi yang baik berikutnya adalah secara reguler, teman-teman. Then you can text me, okay, I'll keep you updated every week. You know, when the crisis is not so serious, once a week, things are okay. So far, only 1 member sakit, the rest are okay. You know, regular, once a week, it's okay. Jadi kalau teman-teman hanya bisa melakukan komunikasi kepada warga jemaat secara reguler 1 kali seminggu, it's okay, gak apa-apa. Tapi yang pasti lakukan itu secara reguler. Jangan tiba-tiba berhenti dalam waktu yang lama, baru kemudian muncul lagi. Okay, so what we're saying is, right, you learn, I'm not teaching you this just as a vicar. I'm teaching one day you'll be a pendeta. Some of you say, as a vicar, I cannot use this now. Relax, one day you will be a pendeta. You will be the boss, okay? But the principle is still there, okay? Right? Don't see yourself as permanent vicar, okay? Right? One day you will be leader. One day you may be Iporus. Are you going to be good Iporus or bad Iporus? Okay? Look at yourself. Develop leadership skills. Right? Teman-teman, memang sekarang teman-teman masih sebagai seorang vikar. Tapi jangan anggap teman-teman adalah vikar yang permanen. Suatu saat nanti teman-teman akan menjadi pendeta, menjadi seorang pemimpin, atau bahkan menjadi seorang eforus yang sangat baik. Maka hal yang perlu teman-teman lakukan adalah ingatlah poin-poin ini. Milikilah poin-poin ini. Jangan nanti setelah jadi pendeta baru mempelajari poin-poin ini. Dari sekarang sudah dipelajari, teman-teman. I guarantee you in your lifetime as a pendeta, you will face a crisis. Maybe not this year, maybe next year. Someday, this will be useful. Yeah. Saya menjamin, saya yakin teman-teman nanti sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pemimpin, teman-teman pasti akan mengalami krisis. Mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, tapi saya menjamin teman-teman pasti akan menghadapi krisis. You know, my government, Singapore government, they communicate with every citizen on cell phone every day. Nah, teman-teman, di negara saya, di negara Singapura, pemerintah kami berkomunikasi dengan setiap warga jemaat yang ada, warga masyarakat yang ada di Singapura, semuanya. 4 p.m. every day, I get a text from the government. Setiap jam 4 sore, setiap hari, pasti ada SMS atau texting yang muncul dari pemerintah. How many cases, how many important cases di kota di mana, masuk mall di mana, every day I get at 4 p.m. Setiap hari jam 4 sore, pemerintah berkomunikasi dengan kami, warga masyarakatnya memberitahukan tentang
sudah berapa kasus yang muncul hari ini, di mana lokasi-lokasi penyebab munculnya kasus setiap hari jam 4 sore. I look up to my government leaders. These mentries, they're leaders. Ya. Saya melihat pemerintah saya, inilah pemimpin. Not, they don't get gaji buta, we say. Alright, Melayu gaji buta. Ada gaji tapi tidur, leader tidur. Jadi pemerintahnya tidak makan gaji buta. Mereka betul-betul bekerja untuk rakyatnya. When the crisis was very serious, twice a day we get pagi and sore. Sewaktu krisis semakin serius, maka intensitas berkomunikasinya bertambah. Tidak hanya 1 kali sehari, tapi 2 kali sehari mereka berkomunikasi dengan masyarakat. So you see, leadership is about communication, especially in crisis. No crisis, jangan kacau me. I'm busy, I'm in the mall shopping, all right? Okay, crisis, please communicate. Ya, jadi teman-teman, hal yang ketiga yang perlu kita miliki adalah komunikasi. Jadi seorang pemimpin harus cakap di dalam bidang ini, komunikasi, khususnya pada saat krisis. Okay, the fourth one is compassion. Oke, yang keempat, poin yang keempat adalah compassion atau simpati, rasa kasih sayang. Fourth one, Lavelle, next one, please. Yeah. All right. You see, when I say communication, it sounds like we talk, as penditas. Sometimes as leaders, you have to listen. Teman-teman, sewaktu saya mengatakan tentang komunikasi, itu memang berhubungan dengan hal berbicara. Tapi terkadang sebagai seorang pendeta, kita juga perlu mendengarkan. So when you call them or you text them, you say, is there anything we can pray for you? Jadi jika teman-teman menghubungi warga jemaat, SMS warga jemaat, tanyakan juga, apakah ada yang perlu saya doakan untukmu, Bapak, Ibu? Okay, let's go to number 5. All right, so learn to listen. Important. Number 5. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Competency. Kompetensi atau kemampuan. We need to know the facts as best we can get the facts. Ya, kita perlu mengetahui fakta-fakta terbaik yang perlu kita dapatkan, teman-teman. Alright. Now, pendetas are not doctors, but let me give you some useful facts. Ya, betul bahwa pendeta itu bukan dokter, tapi biarkan saya memberikan beberapa fakta-fakta kepada teman-teman. Okay. Useful facts, 3 facts about how to prevent infection. All right, just 3 facts. Ya, saya mau memberitahukan kepada teman-teman tentang 3 hal cara mencegah supaya jangan terinfeksi. Mask. Pakai masker. Cuci tangan. 2 meter. Jaga jarak 2 meter. That's all you need to learn. All right? Nothing more about the infection. Okay? Cukup. You are already very competent how to prevent infection. You are 90% as pintar as any doctor. Ini 3 cukup. Ya. Dengan mengetahui 3 fakta yang berfungsi atau fakta yang bermanfaat itu, teman-teman sudah memiliki kompetensi di tengah krisis ini. Okay? 3 things about COVID-19. Ya, 3 hal tentang COVID-19. Okay? Number 1. Nomor 1 adalah Fever. Sorry, Pastor? Fever, demam. Demam. 2. Nomor 2. Cough. Batuk. Coughing all the time. All right? Batuk setiap saat. Number 3. Nomor 3. Tired and body very weak. Ya, merasa lelah dan tubuh terasa capek. 3 hal ini. If you understand 3 things about this, you can diagnose 90% of COVID with just 3 things. Ada demam? Ada. Batuk? Ada. You feel tired? Yeah. Better go check.
Dengan mengetahui tujuan ini, teman-teman bisa mendiagnosa di atas 90% seseorang terinfeksi COVID atau tidak. Alright. So what we see here is competent in understanding the virus. Ya. Jadi apa yang mau kita lihat di sini adalah kemampuan kita untuk membaca atau mengamati atau menilai virus itu. Okay. So when you want to get facts, please get facts from the right sources. Jika teman-teman mencari sebuah fakta atau mendapatkan sebuah fakta, tolong untuk mendapatkan fakta itu dari sumber yang terpercaya, sumber yang terbaik. Okay. Please don't get your facts from, all these kind of places where you get conspiracy theory. You go to Lapo Tuak and listen to everybody. You go to Facebook and you will get 90% conspiracy, 5% facts. Okay. Because normal people are not interested in facts. Boring. I told you, cuci tangan pakai masker 2 meter. Aduh, Pak, apa nih? You think we are children, huh? When you give facts, people think of bosan. Ya, jadi teman-teman jangan dapatkan informasi dari tempat-tempat yang salah atau jangan dapatkan informasi yang hoax atau yang berdasarkan konspirasi atau dari Lapo Tua misalnya baru kemudian sampaikan kepada warga jemaat, itu jangan. Tapi dapatkanlah informasi atau fakta-fakta yang benar-benar terpercaya sumbernya. Walaupun membosankan didengar orang-orang, tapi itu adalah fakta yang sebenar-sebenarnya. Okay, so if you go to a Lapo Tuak and you tell people, let me tell you about COVID virus. Ada demam, ada batuk, badan lemah. You say, aduh, this man is something salah. Boring kan? Right? When you go to these places, you only will listen 90% conspiracy because it's, wah, betul lah. People like this kind of things. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa memang orang-orang lebih suka dengan konspirasi. Justru orang-orang akan bosan mendengar fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi 90% ya sekarang warga jemaat kita suka dengan hal-hal yang berbau konspiratif. Okay, so please as leaders have enough facts and less conspiracy and more competency. Okay. Dan teman-teman, tolong sebagai seorang pemimpin, cukuplah mendapatkan fakta-fakta. Sedikitlah berkonspirasi, tapi banyaklah kompetensinya. You want to check on medical things? Pergi website university, bukan website Facebook. Okay? Jika teman-teman butuh data tentang fakta-fakta tentang COVID atau krisis, pergilah ke akun atau website di kampus atau universitas, jangan dilihat dari Facebook. Prinsip number 6, next one. Ya, prinsip nomor 6 berikutnya adalah One please. Okay. Kolaborasi and komunitas. Kolaborasi di dalam komunitas. Yang keenam. Right? So what we need to do is we need to realize in a crisis we need to help one another. Ya. Apa yang harus kita lakukan atau kita sadari selama krisis adalah kita harus menolong satu sama lain. Kita membutuhkan satu sama lain. Some pendetas, they never even talk to the pendeta in another gereja. Maybe because no need to. Ya. Teman-teman tahu bahwa beberapa pendeta tidak pernah berbicara dengan pendeta lainnya di luar sana. Mungkin ya karena tidak saling membutuhkan. But in a crisis, you might need help. Ya. Nah, teman-teman tahu di masa krisis, teman-teman membutuhkan pertolongan. Maybe you have a member who needs help, and the other church, a member is the boss of the hospital. Imagine you can just call the pendeta. Can you help me, please? Your member is director of hospital. I need help now. Right? Sebagai contoh, jika anggota jemaat teman-teman sakit, teman-teman tahu bahwa pendeta di luar sana, anggota jemaatnya adalah direktur atau bos rumah sakit, maka teman-teman bisa menghubungi rekan pendeta itu untuk membantu anggota jemaat teman-teman yang sedang sakit ini.
you need to learn to, next slide please, virtual communities. Ya, teman-teman butuh atau perlu untuk memanfaatkan komunitas virtual ini. In many communities, cannot go to church, not allowed. Ya, di beberapa komunitas, ada banyak komunitas yang tidak bisa pergi ke gereja mereka. Virtual communities, Ya. online communities. Nah, jadi mereka disebut komunitas virtual, hanya secara online mereka berkomunikasi di dalam komunitas itu. So they cannot go to the gedung, but they have gereja, online gereja, a group of people still listening to God's word together, praying together, helping one another. You must be ready for building virtual komunitas. Ya, teman-teman harus siap untuk membangun atau mempersiapkan sebuah komunitas virtual seperti ini, karena itu memang ada di tengah-tengah kita. Mereka berkomunikasi secara online, secara virtual. Mereka tidak memiliki gedung, tapi mereka adalah gereja. And lastly, in collaboration, you need to have consultation by remote, jauh. Ya, dan pada akhirnya di dalam kolaborasi atau komunitas, teman-teman harus mengetahui tentang konsultasi jarak jauh. Example, when Singapore lockdown, we cannot go to other houses, right? My computer rusak. Ya. Sebagai contoh, di Singapura sewaktu lockdown, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan komputer saya rusak tiba-tiba. What do? I need my computer, right? So I ask someone, remote consulting, please fix my computer. But dia jauh, he can fix my computer. It's possible nowadays. Ya, right? apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya menghubungi seseorang secara online, virtual, lalu kemudian kami konsultasi jarak jauh untuk memperbaiki komputer saya. My aerial for getting Wi-Fi signal rusak. I don't know what to do. I take a picture, send to orang jauh-jauh. Hey, what do I do with this? No problem. You can do this. Okay, right? Sebagai contoh lain, misalnya di area dan daerah saya ada masalah, saya tinggal fotokan saja, baru kirim ke orang lain, dan orang lain mengetahui keadaan saya dan mereka ya menganggap tidak masalah. Itu konsultasi jarak jauh. Okay, and lastly, you need the last C in English is C, cash, wang. All right, but in bahasa it's dana, wang. Right? Please keep some cash. Right? Dan pada akhirnya di poin yang ke-7 dalam bahasa Inggris disebut C, cash, tapi dalam bahasa kita Indonesia disebut uang. Jadi tolong tetap sediakan atau tolong tetap persiapkan uang, teman-teman. You know, sometimes you can't go to the bank because not allowed to travel. It has happened many times. You can't go to ATM. Cannot go. No uang. All right. Cannot beli sayur. Cannot beli susu for my anak. Yeah. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa pergi ke bank. Mungkin karena tutup hari Sabtu atau Minggu, kita tidak bisa ke ATM. Kita tidak punya uang. Sementara kita butuh membeli barang-barang yang lain. Okay, so we see 7 very simple things. So simple that it's almost like, aduh, Pak, you asked me to come a webinar ini. It's simple, man. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa semua hal-hal ini adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple. 7C ini adalah hal-hal yang gampang, teman-teman. But I guarantee you this, right? I guarantee you this. If you know these 7 C's, right? Any crisis comes, you will shine as a leader. Ya, jadi saya menjamin teman-teman jika memiliki 7C ini atau 7 poin ini, kapanpun atau pada saat manapun krisis datang, teman-teman akan bersinar sebagai seorang pemimpin, teman-teman. For many of you, your Vikas, you can't do much. But I will tell you this. In your lifetime, maybe not this year, next year, these 7 C's, if you just remember them, when a crisis comes, you will be a pahlawan. You'll be a hero.
teman-teman, memang sekarang teman-teman masih fikar yang belum bisa melakukan banyak hal, tapi saya memberitahukan kepada teman-teman di seumur hidup teman-teman, suatu krisis datang, jika teman-teman memiliki atau melakukan atau mempraktekkan 7 hal ini, maka teman-teman nanti akan dilihat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pahlawan. Okay, so I hope you will keep this somewhere here, even if you can't use it as a Vika because you know your Pendeta resort is not happy with you doing anything. Okay, relax. You're not going to be Vika forever. Okay, relax. Life is learning for life. Okay, it's not learning for today. It's for life, right? And you will be a better leader. Okay, any questions? Feel free to ask. Okay. Baik teman-teman, demikian dulu dari Bapak Paul Cho, bahwa ya memang ini masih masa-masa fikar, tapi jangan lihat ini sebagai penghalang bagi teman-teman untuk belajar banyak tentang topik kepemimpinan ini. Jadi hidup adalah belajar tentang kehidupan. Jadi bukan hanya tentang hari ini saja, tapi masa depan kita juga. Nah, sekarang kami serahkan kepada Miss. Okay, any questions? Feel free to ask. All right, just feel free to ask. Right. It's very simple. There's nothing complicated. All right. Yes, Pastor. Anyone? Any questions? We have a few minutes. Yeah. So, Miss Lovell, please. If there are questions from our vicar. Not yet, Bapak. There's no one who has submitted yet. Okay, thank you, Miss. Thank you, Pastor. Di dalam kolom chat, baik. Jadi teman-teman silakan bertanya. Excuse me for a minute. I'll be back in a minute. Yeah. Okay. Silakan bertanya, baik melalui kolom chat maupun secara langsung. Kalau mau bertanya secara langsung, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, sehingga nanti Miss Lovell akan mengaktifkan speaker teman-teman untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Paul Cho. Ini sekarang saya membaca kolom chat. Ya, memang masih di awal-awal percakapan di kolom chat, masih belum ada pertanyaan, masih seputar pendapat saja dari Kristi Saragi, baru ditanggapi lagi oleh Vetra. Jadi masih belum ada pertanyaan sejauh ini dari teman-teman fikar yang kami lihat ya, yang kami lihat masih belum ada bertanya. Tapi kalau kami salah tolong dikoreksi. Kalau memang sudah ada yang bertanya, tapi belum terbacakan di sini, teman-teman bisa langsung bertanya. Jika masih belum ada, kami berikan kesempatan kepada Bapak Thomas Siombik untuk memberikan message juga yang pasti diperlukan oleh teman-teman fikar ini, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Immanuel. Ya. Nah, saya coba memberikan pertanyaan saja kepada Pak Paul ya. Ya. Pak Immanuel bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak, I will start with the first questions, Pak. Okay. So as we know that as a leader we need to have the 7 C's, and the first one is called calm, ya, tenang. But we realize that many pastors, many church members or jemaat now are in very anxiety because of this COVID time. So how, apart from making us calm, how to make others, friends, congregations also calm in this situation, Pak? I think leadership. Oh, you want to translate that? Pak Immanuel, ya, maybe. Ya, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, Pak Thomas bertanya kepada Pak Paul Cho tentang C yang pertama, yaitu calm. Nah, jadi seperti bagaimana mendistribusikan atau mengalirkan energi calm ini supaya sama seperti pendetanya atau pemimpinnya bisa tenang, warga jemaatnya pun atau
anggota jemaatnya pun juga bisa ikut tenang menghadapi krisis ini. Jadi seperti bagaimana mengalirkan energi itu supaya semuanya bisa sama-sama tenang. Oke, please go Yeah, ahead. it's a very good question because as leaders, we have influence over others. Okay. Ini adalah pertanyaan yang baik dari Pak Thomas, karena sebagai seorang pemimpin, kita punya pengaruh kepada orang lain. When you look at your leader, and your leader looks calm and in control, you feel calm. When your leader looks, we say in Bahasa Melayu, kalang kabut, you feel worse kalang kabut, 2 lipat, 3 lipat. That's life, all right? That's how you influence, okay? Yeah. Teman bisa melihat bahwa kalau pemimpin teman-teman itu tenang, berada dalam kendali, maka teman-teman sebagai anggotanya pun juga akan tenang juga, akan di dalam kendali juga. Tapi kalau pemimpin kita itu kalang kabut, maka anggotanya 2 kali, 3 kali lipat lebih kalang kabut dari pemimpinnya. I give you a story in Singapore, real story, right? There was a menteri who everybody thought will be the next president, prime minister. Everybody thought he would be. Sudah 90% lah. Alright. Saya mau beritahu kisah nyata di Singapura, ada menteri yang sudah 90% lah akan dicalonkan, akan terpilih menjadi Perdana Menteri, teman-teman. But during the crisis, he looked kalang kabut. Tapi selama krisis, dia terlihat kalang kabut, menteri yang kansnya besar menjadi Perdana Menteri ini. By the way he speaks, by his thinking, everybody's like, this guy is going to be our next leader. Tolonglah, tolonglah. Okay, okay. Everybody got worried. This is our next prime minister. Mati lah, Singapore mati. Right? Nah, begitu orang-orang melihat bagaimana dia berbicara atau bagaimana dia bertindak, maka semua orang pun berharap, aduh tolong jangan orang seperti ini yang menjadi calon atau Perdana Menteri berikutnya di negara kita, bisa hancur Singapura ini. He was slowly, and others came up, who were calm, looking in control, bold. Let's do this. Let's do this. We will take care of each other in Singapore. We are a family in Singapore. Nobody will be left behind. Wow, future leader. Jadi sebagai seorang pemimpin, ambil bagian, beritahukan atau informasikan hal-hal yang perlu, tapi tetap dalam keadaan yang tenang, terkendali, maka orang-orang akan melihat, nah inilah calon pemimpin yang sebenarnya. So you influence people by your behavior. Jadi teman-teman, kita mempengaruhi orang lain dengan sikap kita, dengan perilaku kita. That's why in Singapore there is great calm now, because the leaders seem to be in control. Not kalang kabut, right? Kalang kabut all already hilang already, all mati already along the way, right? Okay, so the leaders now look like they know everything will be going well. We feel confident. Yeah. Itulah di Singapura kenapa saat ini tenang, terkendali, karena pemimpinnya pun juga terkendali. Pemimpinnya pun juga tenang, karena semuanya yang akan terjadi itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Di situ yang perlu. So when you as pendetas, you go up there, you talk to your congregation, if your heart is at peace, your face will be at peace. God is in control. We are God's children. God will take care of us. And we are a family. Let's take care of each other. Let's pray for each other. Itu cukup. Jadi jika teman-teman adalah seorang pemimpin atau pendeta di jemaat teman-teman, jika hati teman-teman damai, maka wajah teman-teman pun juga akan memancarkan damai. Ucapan teman-teman pun juga akan mendamaikan. Mari kita mempedulikan satu sama lain, kita memedulikan satu sama lain. Pokoknya yang kita ucapkan pun juga penuh dengan kedamaian. But 90% of pendetas didn't even do this. Ya, tapi faktanya adalah 90% pendeta tidak melakukan hal ini, teman-teman. All diam. Hanya diam. Absent. Absen. For 1-2 bulan
Pendeta absent. Still thinking, pendeta still thinking what to do. Ya, jadi menurut Pak Paulco, banyak pendeta masih berpikir, belum bertindak di tengah krisis ini, padahal krisis sudah 1 tahun berjalan, tapi masih berpikir, belum bertindak. I know because many of them are coming to my church now. Ya, Pastor. You know, many newcomers come every week. Why? My church, crisis. I don't know what's happening. In other words, pendeta absent. Ya, jadi Pak Paulco tahu itu karena ada banyak warga jemaat baru yang datang ke gereja Pak Paulco karena barangkali mereka menganggap pendetanya di gereja tidak sebagai seorang pemimpin. Jadi beralih mencari pemimpin sebenarnya. Bukan pemimpin cari jemaat cari pemimpin. We as shepherd, we should look for the sheep, but our sheep looking for the shepherd. Aduh. Jadi ya terbalik menurut Pak Paulco ya, bukan lagi gembala yang mencari domba sekarang, tapi domba yang sudah mencari gembala sekarang. Sorry, I think there's some questions. Yeah. Thanks, Pak Tom. Tadi saya lihat teman kita Fikar Sumarlin raise hand. Bagaimana Bang Sumarlin? Ada pertanyaan? Miss Rafael, please active ya. Miss Sumarlin. Brother Sumarlin. Brother Sumarlin, sir. Iya, Pak Ustaz. Udah didengar, Pak? Sudah, silakan. I'm sorry, I not speaking well. Bahasa Indonesia, Pak. Gak apa-apa, Bang. Bahasa Indonesia aja. Nanti kita coba bantu terjemahkan ke bahasa Inggris untuk Pak Paulco. Silakan, Bang Sumarlin. Pertanyaannya untuk kita semua juga secara khusus kepada pastor, ada 7 hal yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin ke depannya. Secara khusus kami sebagai seorang pikar, untuk boleh memiliki hal yang 7 ini, pasti di kedepan harinya banyak hal akan terganggu di poin nomor 7, dana dan uang. Oke, dari 6 hal itu kita bisa belajar bagaimana kita menjadi seorang yang tenang, menjadi orang yang percaya diri, orang yang bisa belajar berkomunikasi yang baik, orang yang bisa memiliki kasih atau simpati, empati yang dalam, dan kompetensi atau kemampuan itu bisa dipelajari. Berkomunikasi atau komunitas yang kita miliki juga kita harus bisa miliki itu dengan baik. Tapi banyak hal secara khusus dalam kepemimpinan, khususnya dana dan uang, orang bisa menjadi jatuh ke dalam hal yang mamon uang, sehingga itu menjadi untuk pribadi. Kita bisa membentuk komunitas untuk menolong orang lain, itu bisa hal terjadi. Tapi di soal dana dan uang, ketika terjadinya permasalahan, contohnya COVID-19, krisis ini bisa dipakai oleh pemimpin-pemimpin untuk menjadi hal untuk kebutuhannya pribadi gitu. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan ke depannya secara khusus pribadi, sebagai pribadi, pastor nanti atau pendeta nanti ke depannya? Kami terlebih dahulu ada banyak di sini pikar yang akan menjadi pendeta nantinya. Pasti di dalam pelayanan persoalan dana dan uang ini menjadi kendala banyak seorang pemimpin. Bukan hanya di ranah di dalam lembaga pemerintahan, tapi di ranah dalam sebuah pelayanan, khususnya kami sendiri, secara khususnya pikar yang akan menjadi pendeta. Ini yang menjadi dilemanya. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bang Sumarlin. Pak Paulco, Fikar Sumarlin ask you about the point number 7 about cash. They think there are no problem for the point number 1 until 6 to their ministry, to their service
a member of church, but there are so many conflict in the church about cash, about money. So how we can manage it for the point number 7 about cash, about uang. Please, Pastor. Yeah, when I talk about this, I'm talking about you, not church uang. I'm talking about you saving some uang. You see, usually when there's no crisis, we don't save a lot of money. Oh yeah. Cukup lah, every day cukup. Next month ada gaji, I can beli susu for anak saya, right? But when we know crisis is coming, it's good to be careful with our uang. Not gereja. This is not for gereja. This is for you, all right? All I'm teaching is for you, okay? Okay. Keep uang. Yeah. Baik, jadi buat Bang Sumarlin, apa yang saya maksudkan dengan nomor 7 cash atau uang ini bukan uang gereja atau uang warga jemaat, bukan, tapi uang kita. Sehingga poin ke-7 ini maksudnya cash atau maksudnya uang adalah menabung. Kita tidak tahu krisis itu kapan datang, tapi yang kita tahu adalah kita harus menabung. Kita harus mempersiapkan tabungan kita untuk mengantisipasi krisis itu. Jadi di sini masalah keuangan pribadi kita, bagaimana kita bisa menabung atau menyimpan dana untuk menghadapi krisis. Yeah, because normal times, we know every month, everything okay, you know? No need to save lah. Most people, young people, they don't save. Not much savings, right? But if we understand that crisis can come, save a little bit. Yeah. Yeah. Jadi memang agak sulit untuk menabung, apalagi bagi orang yang masih muda, tapi paling tidak tabunglah sedikit sebagai persiapan kita nanti untuk menghadapi krisis. Jadi itu maksud dari poin nomor 7, cash atau uang itu tadi. Yeah. Church money is best managed by committees, right? I always believe money should never be personally, because personal there's temptation, right? Anything that any company was one, at least 2-3 orang jaga. Right? At least. Even kecil, small company, bukan 1 orang boleh simpan uang. No. You want sure hilang lah, right? But that's a different thing. That's church management. I'm not talking about church management. I'm talking about how we succeed in the crisis. Ya. Jadi uang di gereja atau uang di perusahaan memang sebaiknya dikelola oleh sekelompok orang, jangan disimpan atau dikelola oleh 1 orang saja, karena itu adalah ujian cobaan ya. Jadi dimanapun, apalagi di gereja, sebaiknya uang gereja itu dikelola oleh sekelompok orang atau panitia untuk itu. Tapi saya tidak berbicara tentang hal seperti itu, manajemen keuangan gereja di nomor 7 bukan, tapi tentang bagaimana kita siap untuk menabung untuk diri kita menghadapi krisis. Thank you, Pak Sumarlin. Terima kasih Pak Sumarlin. Kemudian kami melihat Pak Niko. Pak Niko is hands up ya. Oke, silakan Bang Niko. Tolong di unmute. Oke, udah dengar ya Bang? Ya, sudah silakan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Yang menjadi pernyataan pertama bahwasanya benar, seorang pemimpin itu harus tenang. Tetapi ketenangan itu terganggu ketika memang melihat jemaat banyak yang harus pulang ke kampung halaman. Khususnya ini di daerah perantauan karena kehilangan pekerjaan dan bahkan untuk ongkos pulang pun tidak bertahan. Tidak bisa. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam kaitan ini, dalam di tengah-tengah pandemi ini? Karena dari 7 materi ataupun 7 hal yang disampaikan oleh Bapak Pemateri, tidak ada empati yang lebih dalam, hanya simpati. Sementara yang diperlukan dalam krisis ini adalah empati. Bagaimana keterlibatan lebih dalam, sementara kas kuliah sudah habis, kas jemaat. Karena apa? Di awal kita selalu menopang. Ternyata pandemi ini sampai bertahun-tahun. Nah, pada saat ini sampai kepada fase titik nol, kas jemaat dan juga keuangan jemaat secara rumah tangga ataupun pribadi-pribadi. Kira-kira apa yang menjadi sebuah teori atau hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ataupun seorang leader atau pikar pun di tengah-tengah jemaat, khususnya kami yang di Kalimantan Barat yang berdiri
boleh katakan jauh daripada pembimbingnya, sehingga memang harus terlibat langsung dan mengambil sebuah tindakan yang terkadang harus tidak komunikasi dengan pendeta atau pembimbing lapangan, karena banyak hal di daerah yang harus dengan cepat, terutama dalam hal ekonomi ini. Sehingga apa yang harus dilakukan gereja, terkhususnya kami, sehingga pemulihan kas jemaat dan juga ekonomi jemaat ini bisa dapat teratasi. Yang kemudian pertanyaan mungkin yang di luar daripada ini, mungkin kepada Departemen Pembinaan, atau bisa mewakili, entah pun salah pos pertanyaan ini, terkait dengan vaksinisasi, apakah kita didaftarkan langsung oleh pimpinan sinode, melalui kantor sinode, atau memang kita harus mendaftar secara pribadi dalam hal priorisasi ataupun dalam hal untuk vaksinisasi. Terima kasih. Terima kasih, Vikar Niko. Pak Paulco, Vikar Niko asked you about the point number 1, calm. He told us that there are so many our member of church losing their job. So there are so many from them going back to their village because losing their job. So how we can manage this situation to still calm, to see them losing their job, how we can manage it, Pastor? Please, Pastor. Yeah, I think Pak Niko is correct. You know, this situation, that's why I'm saying we're only seeing the beginning, right? The economy is not really crisis yet, but next year will be big. I mean, this year will be big crisis. And no government in the world, no government can solve this problem. Baik. That's the truth. Yeah. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Vikar Niko, bahwa ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh semua negara. Jadi tidak ada pemerintah di negara manapun yang mampu mengatasi permasalahan kehilangan pekerjaan ini. Jadi semua daerah, semua negara mengalami ini. Ini hal yang saat ini tahun 2021 akan juga kita masih alami, kehilangan pekerjaan. And 22, I think it will even be even worse. I think so. Dan saya berpikir 2022 akan lebih parah lagi keadaan tentang pekerjaan ini. And Pak Niko is absolutely correct. What can we do? Ya. Pak Niko, betul. Kita tidak hadir di situ, ya betul. Apa yang bisa kita lakukan? But what's our job as pendetas? What's our job as pendetas? Apa pekerjaan kita sebagai seorang pendeta melihat warga jemaat kehilangan pekerjaan? To do our best. We can't do everything. We're not Superman. We do our best. Right? Okay. Teman-teman, kita cukup melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Karena kita bukan Superman. Kita hanya lakukan yang terbaik saja. What can we change then? What can we change? I know this is frustrating. What can we help? Right? That's the question. Ya, jadi pertanyaannya memang apa yang bisa kita ubah? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan segala hal, teman-teman. Can I help this jemaat here, this jemaat here, this jemaat here? Let me tell you who you can help. Yourself. All right? You can't change the world. That's the first thing you must remember as a pendeta. Sebagai seorang pendeta, hal paling utama yang perlu kita pahami adalah kita tidak bisa mengubah dunia. Frankly, when you have even a bayi, you can't change the bayi. That's the truth. Even your own anak, you can't change. Dia mau nangis, dia nangis. Nothing you can do. Alright? Lihat saja bayi, kita bahkan tidak bisa mengubah seorang bayi. Dia mau nangis, ya nangis saja. Kita nggak bisa ubah itu. You have a wife, you try to change your wife, you go kepala sakit to try to change your wife. That's the truth. Ya. Nah, jika teman-teman punya istri, teman-teman apakah bisa mengubah istri? Tidak bisa, teman-teman. So, as a pendeta, what do you do? Jadi after 40 years was pendeta. Ya. Jadi sebagai seorang vikar, sebagai seorang pendeta, nanti apa yang bisa kita lakukan? Who can you change? Yang bisa kita lakukan adalah siapa yang bisa kita ubah? Yourself. Diri kita sendiri, teman-teman, yang bisa kita ubah. The rest, God has to help them. God has to change them. Nah, biarkan Tuhan membantu mereka, Tuhan mengubah mereka. You know, the problem when we are young, we want to change the world, right? But when we get wiser, we realize just to change ourselves
takes a lifetime. Memang sewaktu kita masih muda, kita sangat termotivasi mau mengubah dunia. Tetapi begitu kita semakin dewasa, kita akan semakin menyadari bahwa kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. When I can be the best I can be, hopefully, it will influence someone else. Sewaktu saya menjadi yang terbaik dari apa yang bisa saya lakukan, semoga itu bisa mengubah di sekitar saya atau orang-orang di sekitar saya. I'm trying to train BKs in GKPS. Can I change any of you? No. But I can be the best trainer I try to be. That's all I can do. Saya tidak bisa mengubah Fikar di GKPS, tidak bisa. Tapi saya bisa menjadi pembina atau pelatih yang baik, yang terbaik untuk membantu Fikar-Fikar ini berubah. God will have to help them, Pak Niko. That's God's hope, right? Yeah. We try to be the best pendeta, to care for them, pray for them, encourage them. The rest, tak cukup tangan, tak cukup strength to help. Honestly, I'm just one guy. Yeah. Pak Niko, kecil this guy, kecil. Yeah. Yeah. Pak Niko, Tuhan akan menolong mereka. Kita hanya bisa mendorong, memotivasi mereka, tapi kita tidak bisa mengubah mereka. Tapi Tuhan akan menolong mereka, Pak Niko. Thank God there's a God who will do a good work. Jadi biarkan Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Okay, that's why if you try to change everything, the gereja, do this, you will be frustrated. Jika kita memaksa untuk mengubah keadaan, mengubah gereja kita, lebih baik, kita akan menjadi orang yang frustasi nanti. Can you change one sintua? Cannot. Apakah kita bisa mengubah satu orang sintua saja? Tidak bisa. The church cannot. Okay. So focus. Try to be the best. Jadi kita hanya berfokus untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. When we focus on doing be the best, God will take care of the rest. Ya, ketika kita berfokus untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan sisanya yang bisa atau yang Dia patut untuk lakukan. Be the best husband. Menjadi suami yang terbaik, bapak yang terbaik. Maybe your wife will be a good wife. Maybe. Ya, semoga istri pun juga akan menjadi istri yang baik. Maybe your kids will be good kids. Maybe. No guarantee. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Semoga. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Okay, so you ask Pak Emmanuel, can you change your wife? I don't think so. Ya, demikian Bang Niko, untuk pertanyaan kepada Departemen Pembinaan, kami tidak bisa menjawabnya karena memang belum ada informasi tentang vaksinasi kepada pegawai GKPS, apakah lewat GKPS atau masing-masing. Jadi kami belum bisa menjawab itu. Terima kasih untuk pertanyaannya, akan didiskusikan nanti di kantor. Terima kasih atas perhatian dari Fikar Niko untuk itu. Manuel, it's already past time. There are questions. Don't worry. I promise to try to answer them. All right. Okay. Baik teman-teman. I will do recording answers. Okay. Oh, so we can still next or maybe should we stop? What do you think? Oh ya, oke. Baik teman-teman. Jika ada pertanyaan lagi, seperti biasa, teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat atau di grup WA kita, di grup webinar WA kita, untuk nanti akan diolah Miss Christine supaya disampaikan kepada Bapak Paulco. Bapak Paulco akan menjawab dan akan diberitahukan kepada kita lewat grup WA itu. Tapi karena sudah ada teman kita Ebenezer yang sudah mengangkat tangan, Pastor, when we take a time for one more question from Fikar Ebenezer. Sure, I'm okay, I'm okay. But I want to respect all of you, all right? Because maybe you have other work, other things, yeah. Oke, Pastor. Yeah. Ini yang terakhir untuk webinar ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tanyakan di grup WA kita ya. Silakan untuk Fikar Ebenezer, silakan Bang. Tolong di-unmute Bang, speakernya. Ya. Oke. Sudah.
Ya, yang mau saya persoalkan di sini, Bang, terima kasih kepada Bapak materi, Bapak Paulso. Tapi jika kita melihat tentang 7 hal yang tadi, terkhususnya tentang kepercayaan diri, bukan hanya pemimpin di sini yang memiliki hal yang bermasalah dalam hal ini, masalah kepercayaan diri. Bahkan jemaat itu pun terkadang kepercayaan dirinya sudah over. Over dalam artian, ya memang dalam hal COVID-19 kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kepercayaan diri yang over ini yang kami maksud, bahwa dengan kepercayaan diri ini, ya mereka merasa bahwa mereka akan aman. Mereka akan aman dari COVID, ya walaupun tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Kepercayaan diri mereka menganggap bahwa ya, tanpa itu pun ya kalau mau kena aja, kalau mau tidak ya tidak aja. Apalagi dalam hal beberapa kasus bahkan banyak pendapat jemaat atau bahkan kita sendiri sebagai calon pemimpin mengatakan ya kalau bekerja dalam pelayanan, bekerja dalam pohon anggur Tuhan akan menjaga kok. Jadi saya rasa kepercayaan diri ini pun juga harus dikontrol, juga harus dikendalikan agar kepercayaan diri kita ini juga tidak berdampak buruk. Tidak berdampak buruk baik kepada jemaat ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi menurut Bapak Paulco, bagaimana mengatasi, kalau kami calon pemimpin tidak memiliki kepercayaan diri yang lebih, kami masih bisa tenang, kami bisa mengontrol semuanya. Tapi bagaimana cara kami untuk mengatasi kepercayaan diri yang berlebihan dari jemaat yang beranggapan bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, walaupun dalam situasi COVID-19 ini tidak perlu hal-hal yang merepotkan seperti protokol kesehatan itu. Jadi bagaimana menurut Bapak Paulco untuk kami yang memang masih melakukan sesuatu di bawah perintah. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Baik, thank you, Vikar Ebenezer. Pak Paulco, Vikar Ebenezer asked you about confidence. Not only the leader has a problem about confidence, but our member of church has a problem about confidence. They have over confidence. They feel that God keep them, God guide them. So no matter if the virus infected them, so they have over confidence. How to manage this situation, Pastor? About over confidence. Yeah. When I thought about confidence, I mean confident to act, right? Confident to show the congregation we are still there, right? So in other words, when I talk about confidence, I'm not talking about foolish confidence, right? I'm talking about confidence to be a leader to them, right? Tell them, I will pray, I will take care of you, I'll do my best, yeah? So I hope that it's not thinking like, I'm Superman. No, that's not the kind of confidence I'm teaching. Yeah. Teman-teman, yang saya maksud dengan kepercayaan diri di sini adalah kepercayaan diri yang benar, yang positif, bukan kepercayaan diri yang sembrono, mengatakan bahwa kita tidak kenapa-kenapa atau kita terlalu pede, tidak. Tetapi kepercayaan diri sini adalah kepercayaan diri dalam bertindak, menyapa jemaat, memperhatikan jemaat. Jadi punya rasa percaya diri di dalam berkomunikasi dengan jemaat. Itu yang saya maksudkan. So when God tells us all these things work for good, all right, it doesn't mean we don't need to work, right? That is actually more like Islam, all right? More like Islam. In Islam, we just, inshallah, right? In Christianity, different. We trust God to do His part. We have responsibility to do our part. Okay. In Christianity, I talk about normal Christians teaching in the Alkitab. Ya, jadi apa yang saya maksudkan dengan kepercayaan diri di sini adalah bukan kepercayaan diri bahwa
segala-galanya itu akan baik-baik saja, tidak. Tapi juga bukan seperti yang diajarkan Islam, biarkanlah semuanya sesuai dengan kehendak Allah, jadi kita diam saja, tidak juga. Jadi ya kita melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan menyelesaikan bagiannya. Disinilah kepercayaan diri kita itu. I give you an example, right? I have a lot of doctor classmates of mine. They go to work in North Africa, a lot of Muslim countries. And they usually tell me the patients don't even come to the hospital. They don't even come. Because they think, God will take care. My wife is sick. God will take care. And then the anak mati, the wife mati. Too bad. Yeah. Nah, saya kasih sebagai contoh rekan-rekan medis yang berangkat ke Afrika Utara dan di sana mayoritas Muslim. Mereka memberitahukan bahwa begitu banyak orang tidak mau datang ke rumah sakit karena kalau istrinya sakit, anaknya sakit, ya biarkan Allah akan merawat mereka, Allah akan merawat mereka. Akhirnya ya meninggal juga yang sakit itu tanpa mendapatkan perawatan ke rumah sakit karena mereka tidak mau ke rumah sakit. Then they build sekolah, and then the anak tak pergi sekolah. Kenapa? God will take care. Study for what? Dan mereka membangun sekolah juga di sana. Tapi tidak ada anak-anak yang mau datang ke sekolah. Kenapa? Karena untuk apa belajar? Allah akan memelihara kami. Allah akan memelihara kami. So there is extreme, right? The case of true, God will take care, but we have responsibility, right? So God will take care of me, but I don't want to pakai masker. Okay, up to you. Ya. Up to you. Jadi itu adalah kepercayaan diri yang ekstrim. Betul, memang Allah memelihara kita. Tetapi apa tanggung jawab kita? Nah, jadi tanggung jawab kita adalah melakukan kewajiban kita, teman-teman. Nah, jadi kalaupun warga jemaat tidak mau pakai masker, ya oke, up to you, terserah mereka. You want to go to Medan, you want to cross the road. You usually cakap tengok ada mobil datang, you tengok left, right, tak ada mobil, then you cross. But you say, insyaAllah, you just cross. Bang, mati. Then you say, God didn't take care of me. I mean, that's extreme. God will take care, but pakai mata lah, ada mobil tunggulah, right? This is common sense. Jadi sebagai contoh saja tadi Pak Paulus bilang, ya kalaupun memang semuanya insya Allah, coba perhatikan di pinggir jalan, kalau ada orang mau menyeberang, dia tetap akan lihat kiri kanan juga. Setelah aman baru dia jalan. Nah, jadi tidak ada orang yang di pinggir jalan itu, insya Allah dia jalan saja tanpa lihat kiri kanan, ya hancurlah badannya, ketabrak juga. Kalau hanya mengandalkan insya Allah saja. Same with work. Why work? God will feed me. Kerja for what? That's why malas lah. Tunggu kelapa, the kelapa jatuh dan I makan. You can do that. You can. But I think that is not how God works. All right? God doesn't want us to be malas. God wants us to be responsible. Okay? That's why He gives us Holy Spirit to help us. Right? Nah, jadi teman-teman, kepercayaan diri kita adalah kepercayaan diri bahwa kita yakin akan tindakan Allah. Tuhan tidak mau kita malas. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Dan itulah kenapa kepada kita diberikan Roh Kudus. Supaya kita dibantu mengerjakan pekerjaan kita tanpa mengambil alih pekerjaan Allah. Disitulah kepercayaan diri kita itu. That's why we have this webinar. All right? Because though we know God will help us as pendetas, we do our best. Try to be the best. We just try. Yeah. Ya, itulah kenapa kita mengadakan webinar ini juga, yaitu untuk membantu kita untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, teman-teman. So encourage your members to do their part, to wear mask, wash their hands. After you do your best, you have to trust God lah, right? Yeah. Ya, jadi dorong, motivasi, yakinkan warga jemaatmu untuk melakukan tanggung jawab mereka, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, lakukan yang terbaik, lalu kemudian Tuhan akan melakukan bagiannya. Okay, so I hope that helps, the balance, yeah. Ya, saya harap itu membantu menjawab pertanyaan dari Vikar Ebenezer. Jadi tumbuhkan adanya keseimbangan di tengah-tengah warga jemaat kita yang kita layani. Okay, appreciate all your questions. I hope I answered them, but I know
it's not easy in one session to answer everything. But if you have questions, please ask, and I will try to answer by recording. Okay? Yeah. Baik teman-teman, Bapak Paul Cho kembali mempersilahkan kita untuk bertanya kepada beliau. Tolong tanyakan apa saja yang berhubungan dengan topik kita ini kepada beliau, nanti akan dijawab oleh beliau. Tapi karena waktu kita sudah lewat dari jam yang ditentukan, maka untuk webinar keempat ini kita sudahi sampai di sini saja dulu. Nah, teman-teman nanti akan bisa kembali berkomunikasi dengan kita lewat grup WA, dan kami serahkan acara berikutnya. Ms. Lovell, our next session is? I think Miss Christine will announce it later in the group WA. Oh ya, oke. Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Kami sekali lagi dari Departemen Pembinaan GKPS mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kehadiran teman-teman mengikuti webinar kita yang masih setia sampai pertemuan keempat ini. Kita masih akan punya 2 pertemuan lagi, teman-teman. Dan pertemuan kita berikutnya, webinar kelima, akan kita adakan, tolong dicatat, tanggal 15 Februari 2021. 15 Februari 2021, hari Senin, jam yang sama. Dan kami tidak lupa kembali mengingatkan untuk teman-teman buat laporan atas webinar kita hari ini. Apa yang teman-teman bisa simpulkan, apa yang teman-teman bisa refleksikan, silakan laporkan itu nanti dan tolong kirim ke alamat email Pendeta Jan Hotner Saragi dan alamat email Pendeta Putri Saragi. Tidak lupa juga kami menyampaikan salam kepada Pendeta Resort atau pembimbing teman-teman sekalian. Tolonglah sampaikan salam dan selamat ucapan tahun baru dari Departemen Pembinaan kepada mentor, pembimbing, atau pendeta resort teman-teman sekalian. Dan kita mengharapkan kita tetap dalam keadaan yang sehat di tahun 2021 ini, dan semoga di bulan depan, pertemuan kita yang kelima, semua teman-teman Fikar bisa hadir mengikutinya dengan baik. Demikian pengumuman dari GKPS. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman dari GLFI. Kepada Bapak Thomas, kami persilahkan jika ada informasi yang perlu disampaikan, Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Immanuel. Ini berhubung Miss Christine, is she here already, Lovell? Oke, ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran dari Bapak Ibu Fikar yang kami kasih. Semoga materi kita hari ini tentang 7C bisa sangat bermanfaat, menjadi bekal bagi kita di tengah-tengah COVID ini ya, bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi, membantu gereja, membantu jemaat dengan 7Cs ini ya. Lalu kita akan lanjutkan berikutnya di dalam sesi-sesi yang lebih lanjut. Kita berdoa bisa bertemu, dan kita berdoa ini bisa menjadi sebuah pembekalan yang luar biasa bagi kita. Sekali lagi GLFI sangat senang sama dengan PIC, kawan-kawan kita yang dari Filipina, Miss Christine dan Miss Lovell yang membantu memfasilitasi, dan khususnya kepada Pak Pendeta Dr. Paul Cho yang sampai pada hari ini masih bisa mendampingi kita, dan kehidupan beliau di masa COVID ini mungkin belum ada yang memecahkan rekor beliau untuk menyampaikan materi di depan Zoom. Hampir setiap hari ya beliau menyampaikan materi ini dan memberkati banyak hamba-hamba Tuhan termasuk juga kita. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semuanya, dan saya serahkan kembali kepada MC untuk menutup atau untuk doa. Terima kasih Pak Immanuel. Baik, terima kasih Amang Pendeta Thomas Yomping dari JLFI yang sudah memberikan apresiasi dan juga pengumuman informasi kepada kita sekalian. Lalu kita masuk kepada acara yang terakhir teman-teman di webinar kita ini, yaitu doa penutup yang akan kami serahkan kepada Pendeta Debbie Simarmata untuk memimpinnya. Tolong di-unmute, Boto. Terima kasih Pendeta Immanuel. Ya.
Terima kasih Pendeta Paul, Pendeta Thomas, dan juga Miss Lovel. Kita tutup pembinaan kita bersatu di dalam doa. Sebelum ditutup doa, Ibu, ada pengumuman singkat. Besok malam kita ada malam evangelisasi dari JLV, dan pembicaranya juga adalah Bapak Pendeta Paul Cho. Seandainya bisa berkenan hadir, nanti saya akan sampaikan undangannya di forum WA kita ya. Terima kasih. Baik, Abang. Baik, terima kasih, Abang. Silakan Ibu Debbie. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan yang baik, buat hari ini kami telah mendengarkan dan belajar tentang pembinaan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Cho dari GLFI yang difasilitasi oleh tim pembinaan GKPS. Bapak yang baik, 7 hal yang disampaikan oleh pembicara kami pada saat ini, kami sangat berharap itu boleh kami lakukan Tuhan, dan boleh ada di dalam tindakan pelayanan dan kehidupan pribadi kami, sehingga kami boleh menjadi bagian yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ikut ambil bagian pada hari ini. Dan kami juga memohon kepadamu, biarlah Engkau memberkati pembicara kami dan tim yang dari GLFI, juga kawan-kawan kami, adik-adik Fikar yang mengikuti pembinaan ini. Mereka boleh Tuhan merefleksikan apa yang sudah mereka dengar, bertanggungjawabkan untuk diserahkan kepada tim pembinaan dengan baik dan bertanggung jawab yang baik. Kami juga Tuhan, tim pembinaan, Kau berikan kesehatan dan juga kekuatan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Inilah kami Tuhan, kami memohon dan berserah hanya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Debbie. Terima kasih Abang. Thank you Pastor. Thank you Miss. Thank you very much. God bless all of you. See you next month. See you next month. Yeah. Berkati, selamat melayani. Thank you Pak Emmanuel. Wonderful translation. You're welcome Pastor.